beberapa kali Romo menyinggung bahwasanya Eliezer itu menjalankan perintah dari seorang yang pangkatnya tinggi dan dalam tekanan. Ada dilema moral yang terjadi dalam diri Eliezer. Ada suara hati yang terabaikan di situ, kata Romo kemarin dalam persidangan, karena adanya kebingungan dari diri Eliezer sendiri. Dan itu silakan. Enggak, saya kira yang penting yang juga di situ saya katakan, kita harus membedakan antara dua segi, dan itu tentu juga relevan di dalam pengambilan keputusan oleh hakim, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan itu merupakan dari sudut etika suatu kejahatan atau tidak, dan kedua itu tidak sama apakah yang melakukan perbuatan yang barangkali merupakan kejahatan secara pribadi, secara etis bersalah karena mungkin dia tidak punya pilihan lain atau sebagainya. Saya melihat bahwa ada dua kesalahan etis yang besar. Yang pertama itu membunuh orang tidak bisa dibenarkan, kecuali kalau kita diancam atau misalnya kalau orang lain diancam atau di dalam di antara kombatan di dalam perang ataupun misalnya Al-Ghujo yang melakukan hukuman mati sesuai dengan hukum. Semua situasi lain di mana orang yang tidak mengancam dibunuh adalah kejahatan besar. Yang kedua, perintah atasan harus dijalankan. Tetapi secara etis juga jelas perintah atasan yang jahat tidak boleh dijalankan. Jadi tidak bisa dikatakan dalam bahasa Jerman itu di waktu Nazi sering dipakai Befehl ist Befehl, perintah adalah perintah, perintah laksanakan, jangan pikir suatu perintah yang jahat tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi orang yang akhirnya melaksanakan perintah itu belum tentu seluruhnya atau sebagian dapat dipersalahkan. Mengapa? Karena dia berada di bawah tekanan yang berat. Dia dalam sebuah budaya polisi, di mana ketaatan amat ditekankan dan juga ada alasan. Di dalam polisi juga di militer ya perintah diberikan umumnya harus dilaksanakan. Dalam kasus itu yang memberi perintah itu atasan yang tinggi, yang jelas berwenang. Di polisi bahkan bisa ada situasi di mana bisa diberi perintah menembak untuk membunuh, misalnya dalam kasus orang mau diancam oleh orang lain dari jauh dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana kalau situasi itu terbatas dari sudut waktu? Mungkin yang melaksanakan itu merasa tidak punya alternatif, mungkin merasa tidak boleh, tapi ya udah diperintah dia laksanakan. Itu berarti secara etis dan dalam bahasa agama, menurut agama saya, sudah di hadapan Tuhan, kesalahan itu kurang. Saya tidak berpendapat bahwa itu berarti dia sama sekali tidak bersalah. Saya tidak tahu apakah di dalam kepolisian pernah dibicarakan bahwa ada perintah-perintah yang tidak boleh ditaati. Sangat mungkin mereka tidak pernah dengar itu. Kita andaikan bahwa orang dengan kesadaran moral biasa tahu bahwa perintah yang jahat tidak boleh dilaksanakan. Tetapi bagaimana kalau perintah itu diberikan dalam situasi tertekan oleh orang yang sangat berwenang, di mana yang diberi perintah sendiri barangkali merasa juga diancam,
tidak diberi kesempatan untuk melakukan pertimbangan, itu jelas meringankan secara etis. Mungkin kemudian dia menyesal, kok saya lakukan itu, kok saya tidak mengatakan tidak. Terlambat sudah melakukan karena dia punya waktu barangkali 10 detik atau itu, belakangan menyesal. Dengan demikian jelas bahwa kesalahan, yaitu melaksanakan perintah yang harusnya tidak ditaati, sangat berkurang.